మాట్లాడుతున్నావురా? Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Kita menangis ketika kita merasa sedih, dan jika kita terbiasa dengan itu, lama-lama kita akan menertawakan diri kita sendiri. Seperti film berjudul Narasimhapuram yang dibintangi oleh Nanda Kishore, garapan sutradara Sri Raj Bala dan dirilis pada tahun 2021 ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang alami gangguan mental dan dirawat oleh kekasihnya dengan penuh kesabaran serta kasih sayang. Apakah kisah di balik pemuda gila tersebut dan bagaimanakah cara sang kekasih mengatasinya? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak. Ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Pagi itu ketika sedang berkebun, seseorang memberitahu Siri bahwa tempat tinggalnya terendam oleh luapan air sungai sisa hujan semalam. Bergegas gadis itu berlari sembari memanggil, Nanda adalah seorang pemuda yang mengalami gangguan mental. Siri merawat Nanda dengan penuh kasih. Ia memapah Nanda yang ketakutan sebab air sungai meluap menenggelamkan tempat tinggal mereka. Dalam kebingungan, Siri dan Nanda mendatangi kuil menemui pendeta untuk meminta bantuan. Sang pendeta membawa mereka masuk ke dalam kuil dan mempersilahkan keduanya untuk bermalam sementara di situ. Jangan terlalu khawatir, nak. Tuhan yang mengatur semuanya, ucap pendeta kepada Siri. Malam itu pun mereka bermalam di kuil. Siri nampak begitu mengasihi Nanda, pemuda gila itu. Ia menjaga Nanda layaknya menjaga anak sendiri. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Siapakah Nanda? Begini ceritanya. 6 bulan lalu di Narasimhapuram, semua warga sedang merayakan festival. Berbagai macam persembahan mereka sajikan. Narasimhapuram nampak padat dengan lalu lalang manusia dan kendaraan. Saat semua sedang sibuk bergiat, seorang pemuda tengah mengejar seorang pria dengan penuh amarah yang terlihat dengan parang di tangan. Pemuda itu tak lain adalah Nanda. Nanda memiliki 4 sahabat karib yang senantiasa setia padanya. Terbukti keempatnya ikut pengejaran Nanda memburu pria botak tadi. Mereka berlari hingga tiba di tempat pembuatan batu bata. Ternyata si botak telah memanggil kawan-kawannya untuk melawan Nanda. Akan tetapi, justru merekalah yang jatuh satu persatu. Nanda memukul, menendang, dan mematahkan tangan mereka. Teman-teman Nanda juga akhirnya tiba. Sementara Nanda mengejar si botak sampai dapat, lalu menghantamkan batu bata di kepala pria botak itu. Nyaris saja Nanda mematahkan kepala pria itu jika teman-temannya tak segera tiba dan membiarkan si botak enyah dari hadapan mereka. Dengan penuh emosi, Nanda berteriak bahwa ia tak segan akan membunuh si botak jika berani mengganggu adiknya lagi. Di sebuah rumah terdengar seorang wanita tengah bersenandung. Wanita itu bernama Savitri, pemilik rumah bordil. Pagi itu, ia baru saja menerima pembayaran dari seorang pelanggan yang telah menggunakan pelayanan jasa esek-esek rumah bordil Savitri. Anak emas Savitri adalah Siri, yang juga termasuk keponakannya. Siri bekerja pada bibinya dan ia merupakan pekerja dengan penghasilan tertinggi di situ. Savitri mendengar suara riuh di depan dan ternyata si botak, anak buahnya, telah pulang berbalut perban di tangan dan kepala. Pria itu mengaku telah menggoda seorang gadis di kampus dan kakak gadis itu memukulinya. Mendengar itu, Savitri justru menamparnya sebab kalah dalam perkelahian. Di tempat pembuatan batu bata, seorang gadis nampak tengah mencari seseorang. Di antara para buruh itu, ia pun menemukan kakaknya. Gadis itu bernama Gita, adik Nanda. Kakak beradik itu saling mengasihi. Nanda memberikan sebuah kalung untuk Gita. Bukan main senangnya Gita saat itu. Gita datang untuk memberitahu Nanda jika ia telah lulus ujian tengah semester. Saat Nanda ucapkan selamat sembari memegang kepala Gita, Nanda mengernyit kesakitan. Telapak tangannya melepuh sebab saking kerasnya ia bekerja. Melihat itu, Gita lalu tak kuasa membendung air matanya. Rasa kasihan bercampur haru berkecamuk dalam diri Gita saat melihat upaya keras kakaknya untuk menghidupi dirinya. Nanda membasuh linangan air mata Gita. Gadis itu merasa beruntung memiliki kakak seperti Nanda yang selalu melindungi dan tak biarkan siapapun menyakitinya. Percakapan keduanya berakhir saat Nanda berucap lapar dan mereka pun pergi untuk makan siang.
Sementara itu di police station, seorang ayah melaporkan kasus pertikaian anak gadis dan menantunya. Petugas polisi di hadapannya menyarankan mereka untuk segera pergi dan menyelesaikan masalah secara pribadi, sebab inspektur baru telah dilantik. Akhirnya polisi tersebut meminta sang suami tetap tinggal, sementara sang ayah diminta untuk segera membawa pulang putrinya dan kembali esok hari tanpa membawa anak perempuannya. Namun ketika hendak pergi, sang inspektur telah ada di pintu police station. Sang inspektur menanyakan kasus apa yang membuat perempuan itu hingga mendatangi police station. Tanpa ragu, perempuan itu menjawab jika sang suami telah menyiksanya. Sang inspektur membasuh air mata seraya sedikit mencubit gemas pipi perempuan itu. Hal janggal mulai nampak saat inspektur merangkul perempuan itu dan menampar sang suami, lalu memasukkan ke balik jeruji besi. Sang ayah memohon agar sang inspektur menolong putrinya. Dengan tersenyum, inspektur berkata jika itu sudah menjadi tugasnya menolong gadis-gadis tak bersalah. Sang inspektur meminta ayah perempuan itu untuk menunggu sembari ia membawa perempuan tersebut masuk ke ruangannya. Tanpa curiga sedikit pun, perempuan itu melangkah mengikuti arahan sang inspektur. Sementara sang suami mendapat hukuman dipukuli oleh polisi. Di ruangannya, sang inspektur menggauli perempuan itu. Ayahnya tak dapat berbuat apa-apa sebab polisi lain menahannya. Perempuan itu meronta, namun sang inspektur belum tuntas dengan pekerjaannya. Malang benar nasib keluarga itu. Datang ke police station berharap mendapat pemecahan masalah, namun nyatanya mereka justru memperoleh petaka. Selepas mereka bertiga pergi, sang inspektur memanggil anak buahnya, menanyakan tempat-tempat eksploitasi yang memungkinkan untuk dipajak. Datanglah sang inspektur ke rumah bordil Savitri. Kepada wanita itu, ia meminta pembayaran suap berupa kiriman gadis ke police station setiap harinya. Saat Savitri menawarkan semua gadisnya, mata sang inspektur tertuju kepada Siri. Siri yang saat itu hendak menuju kampus dan pamit pada bibinya, hanya melihat sang inspektur dengan ekor mata. Sebab Siri sedang berkuliah, Savitri pun berjanji mengirimnya dalam 3 hari ke depan. Suatu hari, saat melintasi jalanan sepi menuju kampus, Siri melihat Nanda sedang mengawasinya. Saat itu mereka belum saling mengenal. Begitupun saat pulang dari kampus, Nanda masih di tempat semula memantau Siri. Siri yang risih langsung menegur Nanda. "Hoi, apakah kau menyukaiku?" tanya Siri. Namun Nanda hanya tersenyum dan menggeleng. Kemudian Siri pun melanjutkan perjalanan. Begitupun hari-hari berikutnya. Nanda terus membuntuti Siri. Desas-desus Nanda yang mendekati Siri tersiar ke seluruh desa. Teman-teman Nanda pun mendapat berita itu dari salah seorang warga. Siang itu saat Nanda mengikuti Siri, 2 orang warga menegurnya. Mereka mengingatkan Nanda supaya menjaga jarak dengan gadis itu, sebab reputasi miring akan bisnis esek-esek bibinya Savitri. Siri yang mendengar hal itu pun tersinggung. Sementara Nanda menjadi dilema. Teman-teman Nanda pun turut menegurnya, sebab seluruh desa telah membicarakan Nanda dan keponakan pebisnis rumah bordil. Tak ingin pujaan hatinya terus dihujat, Nanda pun menceritakan awal mula pertemuannya dengan Siri. Di mana saat usia 10 tahun, ketika kedua orang tuanya meninggal dan hanya tersisa Nanda bersama adik kecilnya Gita, memohon bantuan ke rumah Savitri, sebab saat itu Gita kecil tengah kelaparan. Saat itulah Nanda melihat Siri yang sedang belajar di sana. Savitri yang hendak mengambil Gita saat itu dengan penawaran-penawaran menariknya, tak berhasil membujuk bocah 10 tahun sebab Siri mengisyaratkan supaya Nanda tidak menerima tawaran Savitri. Detik itu juga Nanda cepat-cepat membawa Gita keluar dari rumah Savitri. Sejak saat itu, hingga sampai detik ini, Nanda tak pernah melupakan jasa Siri. Jika bukan karena Siri, sudah sejak lama Nanda kehilangan Gita, adik tercintanya. Sementara Siri tumbuh dalam neraka itu karena tak memiliki pilihan lain. Karena itulah, Nanda bertekad membawa Siri keluar dari rumah Savitri. Setelah mendengar cerita Nanda, teman-temannya pun memahami bagaimana perasaan pemuda itu. Mereka mendukung penuh keputusan Nanda. Suatu hari Nanda mengikuti Siri hingga di kuil. Di sana Nanda mengungkapkan keinginannya menikahi Siri. Siri yang tidak percaya begitu saja mementahkan pernyataan Nanda. Gadis itu berkata jika ia sudah tidak murni, sudah silih berganti laki-laki yang bobok bareng dengannya. Baginya semua laki-laki sama, hanya membutuhkan wanita sebagai pemuas saja.
Akan tetapi asumsi negatif Siri kepada Nanda patah saat pemuda itu mengungkap bagaimana ia mengenal baik Siri sejak pertemuan mereka di usianya yang ke-10 tahun. Nanda juga mengungkap jika ia tahu cerita tentang keluarga Siri. Pada usia 4 tahun, Siri sudah jadi yatim piatu. Bibinya melihat itu sebagai suatu kesempatan, lalu membawanya masuk ke neraka tersebut. Savitri merawat Siri sekaligus berinvestasi dengannya. Wanita itu melakukan bisnis dengan tubuh keponakannya. Sementara Siri membayar kembali dengan cara salah tersebut untuk apa yang telah dilakukan Savitri atas hidupnya selama ini. Singkatnya, Siri menjual diri sebagai balasan jasa kebaikan bibinya yang telah merawat sejak dirinya yatim piatu. Mendengar penjelasan Nanda, Siri langsung bersimpuh tak berdaya. Baru kali ini ada pria yang benar-benar menghargainya. Siri menangis sesenggukan mengingat pahitnya kehidupan yang dijalaninya selama ini. Dan sejak saat itu, Siri pun membuka hatinya untuk Nanda. 3 hari telah berselang, sang inspektur datang menagih janji Savitri. Polisi biadab itu memukuli tuan rumah di hadapan para penghuni dan petugas polisi lainnya dengan beringas. Kemarahan inspektur memuncak saat mendengar bisik-bisik kedekatan gadis pujaannya dengan si pembuat batu bata. Sang inspektur mengancam akan membunuh Savitri jika ia tak mendapatkan Siri. Ia memohon waktu 1 hari lagi untuk membawa Siri padanya. Sepulang kuliah, saat masuk rumah, pemandangan tak seperti biasanya. Rumah berantakan, bibi Savitri lebam-lebam dan tampil acak-acakan, tapi Siri cuek melenggang. Savitri meneriakinya. Dengan datar Siri bertanya, "Apa yang terjadi?" Savitri menjelaskan, inspektur biadab itu akan membunuh dirinya jika Siri menolak tidur dengan sang inspektur. Respon Siri sangat mengejutkan. "Ya sudah, mati saja," ucapnya. Siri sudah tak peduli lagi dengan bibinya itu. Ia sudah muak diperalat Savitri. Melihat keponakannya itu sudah mulai berani menentang, Savitri memasukkan Siri ke dalam kamarnya. Suatu ketika, Siri mendengar percakapan tak menyenangkan antara Savitri dan adiknya di telepon. Segera Siri menemui Nanda di kuil. Matanya sembab karena terlalu sering menangis. Dalam pertemuan itu, Siri meminta Nanda melupakannya. Hampir saja Nanda melepaskan tamparannya. Siri mengaku jika ia takut pada bibinya yang berencana membunuh Nanda. Tapi Nanda berusaha meyakinkan Siri bahwa semua akan baik-baik saja. Siang itu, Nanda membawa pulang Siri dan mengenalkannya kepada Gita serta teman-teman lainnya. Mereka pun mudah akrab satu sama lain. Suatu hari, salah satu teman Nanda, Sampat, menyatakan cinta kepada Gita. Namun Gita menolak. Begitu juga dengan Nanda. Saat mengetahui hal itu, ia menghajar Sampat sampai luka-luka. Beruntung perkelahian mereka ditengahi oleh 3 teman lainnya. Setelah emosi mereda, Nanda bicara baik-baik pada Sampat. Mengatakan maaf sebab telah tersulut emosi. "Aku membawanya ke sini sejak ia masih kecil. Sepanjang hidupnya ia berada di antara lumpur dan batu bata ini. Aku berharap pernikahan akan membawanya jauh dari sini. Bukan aku marah padamu, tapi semata-mata ini karena cinta gilaku kepada adikku. Aku ingin dia bahagia," ucap Nanda sambil terisak. Sampat pun memahami maksud Nanda dan akhirnya mereka pun berbaikan. Di rumahnya, Savitri menceritakan perihal Siri yang menjalin hubungan dengan si pembuat batu bata. Adik Savitri, Rangga, segera bertindak mendatangi tempat tinggal Nanda. Di sana nampak Gita tengah mengajar anak-anak tidak mampu. Rangga datang dan berkata dengan tidak sopan sembari menjambak rambut Gita. Beruntung Nanda tiba tepat waktu lalu menghajar Rangga dan anggota gengnya. Tak hanya itu, Nanda juga mengancam akan membunuh Rangga jika ia coba-coba memisahkan Siri darinya. Itulah awal kemelut terjadi. Rangga menelpon 4 orang temannya dari kota. Ia mengundang mereka datang ke desa dengan iming-iming gadis desa sebagai jamuannya. Tentu saja tawaran tersebut tak dilewatkan oleh para pemuda metropolitan itu. Mereka datang ke Narasimapuram. Rangga telah menyediakan tempat singgah untuk para tamunya dengan seabrek fasilitas lengkap dengan seorang pesuruh. Sementara itu Rangga telah menyusun rencana jahat bersama anak buahnya. Tiba saat malam festival, Nanda, Siri, Gita, dan teman-temannya turut merayakan dengan bahagia. Namun tiba-tiba, di tengah keriuhan suasana festival, Gita merasa tidak enak badan. Ia pun menepi. Vikram, anak buah Savitri, menginfokan pergerakan Gita kepada Rangga. Saat menyadari adiknya tidak ada, Nanda meminta Siri untuk mencarinya.
Di waktu yang sama, Rangga telah mengontak 4 teman kotanya untuk menculik Gita yang saat itu sedang berjalan sendiri. Mereka langsung menyergap Gita di malam buta, lalu memasukkannya ke dalam mobil. Saat mobil itu melintas di sebuah persimpangan, kebetulan Siri melihatnya. Siri melihat Gita meronta dari dalam mobil bersama 4 pria. Siri mencoba mengejar tapi tak bisa. Akhirnya ia kembali memberitahu Nanda. Mobil itu membawa Gita ke sebuah tempat yang jauh dari pemukiman. Mereka memaksa Gita masuk ke halaman rumah itu. Gita sempat melawan dengan meludahi salah satu dari mereka. Sebelum akhirnya salah satu pemuda membius Gita setelah melakukan kekerasan pada gadis itu. Seketika pandangan Gita menjadi ganda. Tak ada lagi tenaga yang ia punya untuk melawan mereka. Tepat saat itu, Nanda datang berteriak kemudian menyerang mereka. Perkelahian itu pecah di sana. Sampai akhirnya salah satu dari mereka juga membius Nanda yang saat itu hendak membawa pergi Gita. Nanda masih sempoyongan dan berusaha menyelamatkan adiknya. Namun sekali lagi mereka membiusnya kemudian memecahkan botol-botol di kepala Nanda hingga darah mengaliri wajahnya. 4 pemuda itu membopong Gita di kebun kelapa. Di balik pohon kelapa, mereka menggilir Gita. Kejadian itu disaksikan oleh bapak tua pesuruh yang kemudian pria parubaya tersebut mereka lumpuhkan. Esoknya di pagi buta, teman-teman Nanda menyaksikan pemuda itu meraung, menangis, memanggil-manggil nama adiknya. Gadis malang itu telah tewas terlahap si jago merah. Setelah memperkos Gita, pelaku membakar tubuh Gita hingga lebur jadi abu. Dan sejak saat itulah Nanda kehilangan akal sehatnya. Kejadian itu sudah pernah mereka laporkan ke kepolisian. Namun Inspektur Biadab yang bersekongkol dengan Savitri menolak untuk mengusut kasus tersebut. Bahkan Savitri meminta sang inspektur untuk melenyapkan Nanda. Namun malam itu diam-diam Siri menyelinap membawa Nanda pergi bersamanya hingga saat ini. Begitulah cerita di balik gilanya Nanda. Cerita kembali ke masa sekarang. Setelah meluapnya air sungai yang menenggelamkan tempat tinggal mereka, dan setelah bermalam di kuil, esoknya sang pendeta memberikan tempat tinggal baru untuk Siri dan Nanda. Saat Siri menanyakan kemungkinan sembuhnya Nanda, pendeta menjawab jika Nanda akan segera pulih. Siri pun senang mendengarnya. Suatu hari, beberapa pria tengah melakukan kremasi istri dari salah satu mereka. Tak sengaja saat itu Nanda yang melintas dan saat melihat kobaran api, Nanda mengacaukan prosesi kremasi dengan tingkah gilanya. Beruntung Siri datang tepat waktu menyelamatkan Nanda. Namun di luar dugaan, pria yang baru saja kehilangan istri tersebut berminat kepada Siri. Suatu hari mereka mendatangi tempat tinggal Siri dan kebetulan Nanda yang melihat seseorang mengganggu Siri mengusapkan lumpur ke wajah pria itu. Nanda tertawa melakukannya. Ia anggap hal itu menyenangkan. Nanda juga melucuti sarung pria itu. Siri dan Nanda menertawainya. Pria itu menyimpan dendam pada Nanda. Malam itu, saat hujan turun dan kebetulan Nanda melintas, pria tersebut melihatnya. Tanpa membuang waktu, ia bersama anak buahnya memukuli pemuda gila itu. Siri datang menyelamatkan Nanda, namun pria tersebut membawa Siri masuk ke dalam tempat tinggal mereka. Siri berteriak memanggil Nanda. Siri meronta pada pria itu. Kemudian pria tersebut meminta anak buahnya melenyapkan Nanda. Pintu rumah ditutup. Nanda dipukul dengan brutal. Anehnya, kelebatan-kelebatan bayang masa lalu mulai terlintas dalam ingatannya. Nanda tersungkur dan ia teringat peristiwa mengerikan yang menimpa adiknya Gita 6 bulan lalu. Sementara itu di dalam rumah, pria tersebut sudah siap menggauli Siri. Namun tiba-tiba terdengar suara adu pukul dari luar rumah. Saat pintu dibuka, 3 anak buah pria itu sudah menggelepar di bawah. Kemudian muncul Nanda dari balik pohon. Jiwanya sudah kembali, ingatannya sudah pulih. Siri terharu melihat itu. Nanda menghajar pria jahanam tersebut tanpa ampun. Siri dan Nanda pun kembali bersatu. Di malam berikutnya, Nanda menyergap kediaman sang inspektur biadab dibantu Siri dan teman-temannya. Saat sang inspektur hendak melangsungkan aktivitas menyimpang seperti biasanya, Siri yang saat itu menjadi umpan memperingatkan inspektur biadab itu sebelum akhirnya Nanda dan teman-temannya melukai sang inspektur. Dari mulut sang inspektur muncul pengakuan jika Savitri lah yang telah mengatur semuanya.
Setelah dirasa cukup informasi yang diterima, Nanda menutup bab sang inspektur. Di rumah Savitri, Nanda juga melakukan hal yang sama. Setelah membantai Vikram, ia menekan Savitri untuk mengaku tentang siapa-siapa yang terlibat dalam kasus pemerkos dan pembakaran Gita. Kemudian Savitri menelpon adiknya Rangga untuk jumpa di suatu tempat dengan pancingan hendak tanda tangan sertifikat 10 hektar properti. Setelah Rangga setuju datang, Nanda pun mengakhiri riwayat pemilik rumah bordil itu. Esoknya Rangga sudah berlarian di tengah perkebunan. Namun, sekuat apapun ia berusaha melarikan diri dari Nanda, tetap saja ia tak bisa. Sama seperti yang sudah-sudah, sebelum mencabut nyawa Rangga, Nanda memintanya menelpon para pelaku yang disuruhnya untuk memperkos Gita. Tapi ada satu pengakuan Rangga, bahwa ia hanya meminta mereka untuk memperkos Gita, bukan membunuhnya. Bagaimanapun Gita telah tiada dan balas dendam harus dituntaskan. Setelah Rangga menelpon teman kotanya dan mereka setuju datang, Nanda menikam Rangga hingga tewas. Tibalah 4 pelaku pemerkos Gita. Saat mereka menghubungi handphone Rangga, teman Nanda menerima panggilan itu, berkata jika handphone Rangga dititip kepadanya dan mengaku sebagai adik Rangga, serta mengarahkan mereka hingga sampai pada Nanda. Begitu tiba, mereka langsung mendapat sambutan mengerikan. Tanpa permisi, Nanda langsung membacok salah satu pemuda itu. Sementara itu, 3 pemuda lain masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mereka menyerang Nanda, namun tak ada yang dapat mengatasi kemurkaan Nanda saat itu. Sampai mereka melihat teman-teman Nanda memotong-motong tubuh teman mereka. Mereka pun melarikan diri, namun tetap saja Nanda bisa mengejar mereka. Ini soal balas dendam yang harus dituntaskan. Dengan brutal, Nanda membunuh 2 dari mereka. Hingga sisa 1 yang masih hidup, itu pun ia bersumpah meyakinkan Nanda jika benar mereka memperkos Gita, tapi tidak membunuhnya. Namun Nanda sudah tak percaya. Nanda pun membantai pemuda itu. Dan di waktu yang sama, Siri berteriak bahwa yang dikatakan pemuda itu benar. Mereka memang memperkos Gita, namun yang membunuh Gita adalah teman Nanda, Sampat. Selama ini Siri merahasiakan hal yang didapatnya dari pengakuan pesuruh. Khawatir Sampat akan membunuh Nanda, sebab itulah Siri membawa Nanda pergi diam-diam malam itu. Di malam festival, saat Gita keluar dari toilet, Sampat yang mabuk mendatanginya berkata jika Gita tak menerima cintanya, maka ia akan membunuh Nanda. Gita yang marah memukul Sampat dengan sandal. Saat Gita melarikan diri dari Sampat itulah 4 pemuda suruhan Rangga menculiknya. Sampat yang mengikuti mobil mereka hingga di tempat di mana Gita dilecehkan, mengintip dari balik terali besi. Sampat menyaksikan semua kejadian, bahkan saat Nanda datang. Tapi ia hanya diam. Hingga sampai 4 pemuda itu menuntaskan misi, lalu meninggalkan Gita, Sampat melanjutkan pekerjaan pemuda-pemuda itu. Hal tersebut disaksikan pesuruh yang siuman dari pingsannya. Sampat mengancam Gita seraya memaki sebab Gita selalu menolak cintanya. Hal itu ia lakukan sembari melaksanakan pelecehan terhadap Gita. Setelah itu, sebab ia bingung bagaimana cara membungkam Gita supaya kesalahannya tersebut tak sampai terdengar oleh Nanda, akhirnya Sampat pun membakar Gita hidup-hidup hingga tewas. Mendengar penuturan Siri, Nanda dan 3 teman lainnya seolah tak percaya. Sampat yang telah dianggapnya saudara telah melakukan hal keji pada Gita. Karena terpojok, Sampat hendak menyerang Siri namun dihentikan oleh Nanda. Nanda menghentikan tingkah Sampat selama-lamanya. Pada akhirnya mereka membawa potongan-potongan tubuh Sampat yang dibagi dalam beberapa karung. Dan film pun selesai.